Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Jadi batas saut hal sauti masmu. Apakah saya dapat terdengar? Bisa Ustaz. Masmu terdengar ya? Dengar Ustaz. آخر Jelas. أيوة الحمد لله. أيوة فيمكن بجانب الانتصار الآخرين نستطيع نبدأ أولا تعلمنا في هذا الصباح. Sembari menunggu teman-teman yang lain juga bergabung, kita bisa mulai terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Suaranya bergema, Ustaz. Interference. إلى حضرة النبي المحمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ مرة على Ibu. طيب أعيد مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم. كيف حالكم أيها الأحبة؟ Alhamdulillah, khair ya Ustaz. خير الحمد لله أستاذ. الحمد لله. أنا في خير أيضا إن شاء الله، وعسى الله يؤتينا الصحة والعافية في هذا الصباح المباكر إن شاء الله. Amin. أأنتم في الصوم؟ أأنتم صوم؟ Naam, Ustaz. Insya Allah. الله Nahnu saum. نحن نصوم. نحن Nahnu نصوم. nasumu. Naam. طيب هكذا نقول في العربي، نحن نصوم. ما شاء الله. عسى الله يؤتينا الصحة والعافية واستقامة وقوة باستقامة Amin. هذا الصيام إن شاء الله. الحمد لله. في هذه الفرصة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، لأجل التعلم ولأجل مطالعة ومراجعة من تعلمنا، يعني تعلم اللغة العربية. فنحن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، على هذه النعم العظيمة. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali pada majelis, pada kelas yang sederhana ini untuk belajar bersama, istiqomah bersama, belajar bahasa Arab, yang dimana kita juga belajar hal-hal yang lain, tidak hanya belajar bahasa Arab, juga belajar tentang hikmah-hikmah yang lain. Ayo ikhwan, di hadil fursah, alhamdulillah, nahnu fil liqa al-samin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8, Masya Allah. Yang dimana ketika pertemuan ke-8 menandakan pertemuan yang terakhir atau pertemuan di penghujung. Tidak terasa masa orna ta'alamna al-lughat al-arabiyyah qadra syahran wahid.
tidak terasa kita sudah belajar bahasa Arab ini kurang lebih dalam waktu 1 bulan kurang, di mana semoga keistiqomahan dan belajar kita yang sudah kita lewati dari hari pertama hingga saat ini menjadi dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang Amin. dimana Amin. bisa Ya Rabbal. meningkatkan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allahumma. pada kesempatan kali ini pula kita akan menyelesaikan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik untuk jilid 2A, yang dimana kita sudah mempelajarinya hampir 1 buku. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan menuntaskannya dengan dikemas dalam judul yang menarik, dan juga nantinya kita akan juga belajar terkait materi baru yang ada dalam bab Al-Wahdah Ats-Tsamiyah pada bab ke-8. Baik. Kalau teman-teman menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik bisa dibuka pada bab 8 atau Al-Wahdah Ats-Tsaminah tahta al-mawdu' al-jawais. Al-jawais. Nah, al-jawais. Dari teman-teman di sini ada yang tahu makna dari al-jawais? Madal jawais. Apa ya jawais itu? Hadiah. Ayuha mumtaz. Hadiah. Jawais. Atau naqul fi lugatin ukhra jaizah. 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 Nah, makanya kita kalau mendapatkan sesuatu, itu kan kita mengucapkan selain syukron, kita akan dianjurkan untuk mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jaza dari kata jaza. Nah, setiap bahasa Arab itu kan memiliki namanya aslul kalimah. Ya, bahasa Arab itu kan memiliki namanya aslul kalimah atau asal kata. Nah, setiap asal kata itu ada kemiripan makna sama dengan al-jawais, itu artinya hadiah daya, untuk jamak dari kata jaizah. Jaizah. Nah, jaizah dan jawais ini berasal dari kata jazakum, jaza. Jaza ya juzu. Jaza artinya tuh semoga Allah memberikan. Makanya kalau kita itu dikasih sesuatu, kita akan mendoakan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu. Semoga Allah membalasmu khairan, kebaikan. Jadi kalau kalau mengatakan jazakumullah, jangan jazakumullah saja. Ada khairannya. Jazakumullahu khairan. Artinya apa? Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Seperti itu. Jadi kalau cuma jazakumullah saja, ya Allah nanti memberikannya balasannya Udah lengkap. yang berupa kebaikan atau keburukan. Nggak lengkap gitu. Bagus, meskipun Allah bakal tahu kalau sesuatu yang baik pasti akan ada balasannya juga baik pula gitu. Tapi ya kita lengkap saja jazakumullahu khairan, karena khairan di sini sebagai maf'ulnya, sebagai objeknya. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakillah jazakillahu khairan. Nah, seperti itu. Kata jawais, jawais itu artinya hadiah atau pemberian. Nah, berbeda dengan konsep sodakoh. Sodakoh dengan jawais atau jaizah itu sama-sama sebuah pemberian tapi berbeda posisi. Jadi ada sodakoh, ada jaizah, ada infak. Infak dengan sodakoh itu ya sama. Tapi kalau sodakoh, sodakoh itu kan pemberian dari seseorang kepada orang lain. Kalau jaizah itu pemberian juga kan. Tapi kalau dalam kajian fikih di sini atau kajian keislaman yang lainnya, dibedakan antara hadiah dengan sedekah. Nah, ketika kita itu melakukan sedekah, sedekah itu sesuatu yang kita berikan dengan batas minimal. Berbeda dengan hadiah. Kalau hadiah sesuatu yang kita berikan dengan batas maksimal. Artinya bagaimana? Coba kita ketika Ramadan. Ketika Ramadan ada istilah yang namanya zakat atau sodako. Sodako itu kan juga
zakat kan bagian dari sedekah juga. Nah, di zakat itu kan ada batas minimal. Batas minimal kalau di Indonesia misal beras 2,5 sampai 2,7 kilo gitu kan. Itu namanya batas minimal. Jadinya biasanya kalau kita sedekah, takaran kita batas minimal yang kita mampu. Misal kita punya uang 10.000, 100.000, kemudian kita bisa memberikan sedekah ini cuma 20.000, ya udah 20.000. Tapi berbeda kalau hadiah. Kalau hadiah kita memberikan kepada orang, biasanya kepada orang yang kita cintai gitu kan. Itu pasti kita akan mengusahakan yang terbaik gitu. Nah ini kalau kalau misal aku kasih eh, hadiah yang harganya 20.000, ya nggak pantas lah. Dia loh, dia itu orang yang aku cintai, dia itu orang yang aku senangi misal. Maksudnya hadiah di sini patokannya lebih tinggi daripada sedekah. Makanya di sini eh, ada yang menarik ketika kita membahas tentang hadiah dan sedekah. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan, ada jawais, ada sodakah sebenarnya. Sama-sama pemberian tapi berbeda maknanya. Seperti itu. Paham ya di sini? Al-jawais. Baik. في هذه المبحث في هذه الفرصة نحن سنتعلم عن الأساس عن الحوار وكذلك عن المفردات، وأيضا نحن سنبحث قليلا من القواعد الأساسية. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang percakapan yang meliputi atau mencakup tentang pemberian atau hadiah. Wa kadzalika nata'alam an mufradat, dan juga kita akan baca tentang kosakata-kosakata. Wa kadzalikal al-muhim yakni nahnu sanata'alam anil qawaid al-asasiyah, dan juga yang terpenting dalam temuan kita pagi hari ini kita akan membahas kaidah-kaidah dasar yang bisa kita gunakan dalam berbahasa Arab. Hakada. Tapi masyarakat nabda min al-faqratil ula. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Wa nabda min al-hiwar. Hunakal hiwar. Di sini terdapat percakapan baina thalathati anfar. Nah, di sini ada percakapan antara 3 orang. Tahtal maudu al-farhatu bil jawais. Al-farhatu bil jawais. Nah, di sini ada istilah farha, farha. فيمكن في هذه الفرصة أن أشرح قليلا وبعد ذلك أن نقوم بهذا الحوار تطبيق بهذا الحوار. Mungkin sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum. Teman-teman juga bisa sembari menirukan juga boleh. Tapi akan aku jelaskan terlebih dahulu pada pembahasan kali ini. Setelah itu nanti di akhir teman-teman untuk praktekkan dari hewan ini. Nah, nabda minal maudu, kita mulai dari judul di sini. Al-farhatu bil hiwari. Al-farhah. Farhah itu ada yang tahu artinya farhah. Dari kata farhah. Farihah. Farhun. Senang. Farhah. Naam. Al-farhah bermakna surur. Surur. Gembira. Farhah. Al-farhatu bil jawais. Orang kalau dapat hadiah itu perasaannya bagaimana? Ya pasti senang, Senang. gembira. Ya. Al-farhatu bil jawais. Gembira akan sebuah hadiah atau pemberian. Menyenangkan gitu, Ustaz. Menyenangkan. Al-farhatu bil jawais. Hadiah yang menyenangkan Mm. atau pemberian. Baik. Huna hunaka salah satu anfar. Hunaka salah satu anfar. Di sini terdapat 3 orang. Bainal al-ibnu wal ab. Antara ibn wal ab. طيب نقرأ من الأول هنا. ماذا تحمل يا ولدي؟ ما هذه الأشياء؟ ماذا تحمل يا ولدي؟ ما هذه الأشياء؟ هذه جوائز ساعدني، فالجوائز كثيرة. هذه جوائز ساعدني، فالجوائز كثيرة. Nah, di sini ada percakapan yang dimulai dari ibu dengan seorang anaknya. Mada tahmilu ya waladi? Tahmil. Mana tahmil? Hamala yahmilu. Kamu bawa. Membawa. Apa yang kamu bawa, wahai anakku? Ya waladi. Waladi itu artinya anak ya. Kalau walidun, kalau panjang, maka artinya apa? Orang tua. Waladi.
Mada tahmilu ya waladi? Apa yang kamu bawa wahai anakku? Mahadil asya. Apa mahadil asya? Asya itu adalah jamak dari syai'un. Syai'un itu adalah sesuatu. Sesuatu. Kalau pertanyaan adalah mahadil asya, apa ini? Nah, gitu. Apa sesuatu ini? Atau apa ini? Mahadil asya. Nah, di sini kenapa kok syai'un itu kan mudzakkar. Syai'un itu kan sesuatu yang mudzakkar. Tapi ketika asya dia menjadi muannas. Kenapa? Karena kaidahnya adalah kullu jam'in muannas. Kullu jam'in muannas. Setiap kata yang menunjukkan bentuk jamak itu dihukumi sebagai bentuk muannas. Gitu ya. Maka di sini maka menggunakan istilah hadhihi. Ma hadhil asya. Nah, baik. Hadhihi jawais. Hadhihi jawais. Ini merupakan hadiah-hadiah atau pemberian. Sa'iduni. Sa'iduni. Nah, sa'iduni itu merupakan eh, bentuk fi'il amr. Sa'iduni. Nah, aslinya itu seperti ini. Bentuk aslinya. Sa'idu. Kalau sa'idu ini untuk tolonglah aku. Untuk dari kata sa'ada yusa'idu. Kalau idza naqul fil Arabiyah sa'id, sa'id. Kalau misal kita ngomongnya dalam bahasa Arab sa'id. Sa'id di sinilah tolonglah. Masalan Sa'id. Sa'id artinya tolonglah. Sa'id tolonglah. Tapi ketika ada tambahan waw di sini, sa'idu, sa'idu itu artinya tolonglah untuk orang banyak. Sa'idu. Nah, ada tambahan ni di sini mengartikan bahwasanya kepadaku. Sa'iduni, tolonglah aku. Sa'iduni, tolonglah aku. Sa'iduni fal jawaizu kathiratun. Tolonglah aku. Eh, karena fal jawaizu kathiratun. Karena hadiahnya sangat banyak. Fal jawaizu kathirah. Mal jawaizul lati hasalta 'alaiha? Mal jawazul lati hasalta 'alaiha? Hasaltu 'ala jaizatil Qur'anil Karim wa jaizatis siratin nabawiyah wa jaizul ma'lumatil 'ammah. Nah, mal jawaiz hadiah apa? Mal jawaizul lati hadiah apa? Allati itu artinya apa kemarin kita belajar? Allati yang Yang. ya. Yang. Mal jawaizul lati Yang hasalta kamu bawa. 'alaiha yang hasolta hasolta kata hasil hasol yang kamu raih dan kamu dapatkan alaiha atasnya. Di sini kembali kepada jawaiz. Mal jawaizul lati hasolta alaiha, hadiah apa yang telah kamu raih atau telah kamu dapatkan. Cuma al-ibn yakul hasaltu ala jaizatil Quran. Hasaltu ala jaizatil Quranil Karim. Aku telah meraih penghargaan atau hadiah Al-Quranul Karim. Jaizatil Quranil Karim. Wa jaizatis siratin nabawiyah. Sirah nabawiyah itu perjalanan nabi-nabi atau sejarah historis. Wa jaizatin siratin nabawiyah dan penghargaan atau hadiah sirah nabawiyah. Wa jaizatil ma'lumatil ammah. Di kamarnya Mas Adin. Wa jaizatil ma'lumatil ammah. Nah, ma'lumatil ammah itu pengetahuan umum. Maklumatil ammah atau ulumul ammah juga bisa di situ. Maklumatil ammah. Baik, nastamir. Masya Allah, faqad hasala waladi ala jawaizil musabaqah. Masya Allah, faqad hasala waladi ala jawaizil musabaqah. Masya Allah, ya Masya Allah. Faqad hasala waladi ala jawaizil musabaqah. Faqad hasala, hasala. Ketika ada kalimat qad kemudian ada fi'il madhi setelahnya, maka mengartikan telah berlalu. Faqad hasala telah tercapai atau telah Apa yang mencapai. telah kamu Waladi
Anakku telah mencapai. Faqad hasala. Anakku telah mencapai ala jaizatil musabaqah. Atas penghargaan lomba. Musabaqah itu lomba ya. Musabaqah. Dari kata lomba. Musabaqah. Makanya kalau kita mengenal istilah MHQ. Misal Tilawatul musabaqah Quran. hifdzul Quran atau MTQ gitu kan. Musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah. Nah, summa nastamir. Kanatil munafasah. Kanatil munafasatu syadidatan jiddan. Kanatil munafasatu syadidatan jiddan. Ma mana munafasah? Kanatil munafasah. Nah, ini mungkin belum ada di kalimat sebelumnya. Munafasah itu adalah kompetisi. Kalau musabaqah itu artinya lomba. Perlombaan. Ya sebetulnya musabaqah dengan munafasah itu ya mirip lah mirip. Cuman perbedaan Kanat. mungkin kalau di Indonesia ada kompetisi, ada lomba gitu kan ya, sama-sama kompetisi juga, sama-sama lomba juga. Kanatil munafasatu syadidatan jiddan. Persaingannya sangat ketat sekali, syadidatan jiddan. Nah, kalimat syadid di sini, syadid, sesuatu yang dikaitkan dengan syadid itu bisa berarti sangat atau bisa berarti ketat, tergantung dengan konteks kalimatnya seperti apa. Kalau konteks kalimatnya seperti kanatil munafasatu syadidatan jiddan, maka yang namanya persaingan ya bisa diartikan ketat. Sesuatu yang sangat, yang sesuatu yang lebih gitu ya. Itu namanya syadid. Syadid. Nah, kul fil Arabiyah kadzalika syadid itu juga bisa diartikan sesuatu yang keras. Misal pendidikan orang tua kepada anaknya itu sangat keras. Nah, kul fil Arabiyah at-tarbiyah syadidah. Bisa dikatakan seperti itu. Pendidikan yang keras. At-tarbiyah syadidah. Atau bisa diartikan itu sangat. Misal al-jawu fi hadha sabah harun syadid. Panas sekali. Al-jawu cuacanya pada Kabar. pagi hari ini panas sekali. Harun syadid. Seperti bisa syadid. Atau syadid juga bisa diartikan sakit gitu ya, syadid. Alamun syadid. Alamun syadid. Tadi itu. Syadid bisa diartikan sesuatu yang sangat gitu ya, sangat. Baik konteksnya itu negatif maupun konteksnya positif. Nah, nastamir, madza fa'ala sadiquka Husam? Madza fa'ala sadiquka Husam? Apa yang dilakukan oleh temanmu Husam? Husam, nama orang. Hasala ala jaizatil hadith wa jaizatil khitabah. Dia telah mendapatkan atau mencapai, meraih ala jaizatil hadith atas penghargaan hadis wa jaizatil khitabah dan penghargaan khitabah pidato. Nah, hadis di sini yang dimaksud hadis adalah percakapan sepertinya. Hadis, jaizatil hadis. Atau juga bisa berarti hafalan hadis mungkin ya. Cuman di sini tidak ada spesifiknya. Tapi yang jelas hadis di sini yang dimaksud adalah perkataan ngobrol. Mungkin kalau dalam perlombaan itu ada namanya eh, musabaqah, musabaqah al-khitabah, juga ada musabaqah al-muhadasah. Jadi lomba bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Itu ada seperti itu. Wahada as'adu yaumin fi hayati. Hada as'adu yaumin fi hayati. Ini merupakan as'ad. Di sini merupakan kalimat as'ad itu adalah hari yang sangat menyenangkan. Yaumin fi hayati. Hada as'adu yaumin fi hayati. Ini merupakan hari yang sangat menyenangkan dalam hidupku. Summa nastamir. Laqad rafa'ta ra'sana. Laqad rafa'ta ra'sana. Laqad rafa'ta ra'sana. Antuma as-sababu fi najahi jazakumullahu khairan. Nah, seorang ayah mengatakan, laqad rafa'ta ra'sana. Nah, kamu telah mengangkat derajat kami. Rafa'a yarfa'u itu artinya itu mengangkat. Ra'sana itu kepala. Kalau kita artikan secara bahasa, letterlek gitu ya, kamu telah mengangkat kepala kami. Nah, ra'sun yang dimaksud Kok su kepala ya? Su.
dimaksud di sini adalah derajat. Kalau kita pastinya kan kita diibaratkan sebagai derajat karena kepala itu kan unsur yang paling tinggi dalam tubuh kita. Makanya derajat itu juga menjadi unsur yang paling tinggi dalam sebuah kehidupan. Laqad rafa'ta ra'sana, kamu telah mengangkat derajat kami. Al-ibnu antunas sababu fi najahi. Engkaulah antuma itu untuk kedua orang, dua orang. Antumas sabab, engkaulah penyebab fi najahi, dalam kesuksesanku. Jazakumallahu khairan. Jazakumallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Nah, di sini kenapa kok jazakumullah? Ya, karena diperuntukkan untuk ayah dan ibunya. Jazakuma. Kalau hanya diuntukkan satu orang saja, laki-laki semisal, maka naqul fil arabiyah jazakallah, jazakallah. Tapi kalau untuk perempuan saja jazakillah. Kalau untuk orang banyak jazakumullah. Nah, seperti itu. Kalau untuk dua orang saja jazakumullah. Eh, baik itu laki-laki perempuan atau laki-laki lagi, tetap kalau kalau dua orang Jazakumullah. naqul fil arabiyah jazakumullah. Berkata, "Taib. Nastamir al-abu wal ummu wa nahnu sanu'tika jaizatan aidan wa nahnu sanu'tika jaizatan aidan." Dan kita akan memberimu hadiah juga. Wa nahnu sanu'tika jaizatan aidan. Wa nahnu, dan kita, kami, sanu'tika jaizatan, akan memberimu jaizatan aidan, hadiah juga gitu. La uridu minkum jaizah fal khairu katsirun walhamdulillah lakinnani uridu minkum syai'an akhar. Oh, ini ditolak. La uridu minkum jaizah. Aku enggak Hadiah. mau darimu sebuah pemberian. La uridu minkum jaizah. Aku tidak mau darimu hadiah. Fal khairu katsiran. Fal khairu katsiran. Baikmu itu sudah terlampau amat banyak. Walhamdulillah, itu sudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lakinnani uridu minkum syai'an akhar. Tetapi tetapi aku ingin, lakinnani urid, tetapi aku ingin, minkuma syai'an akhar, darimu sesuatu yang lain. Syai'an akhar. Syai'an akhar. Nah, akhor, kalimat akhor di sini adalah yang lainnya. Tapi kalau dalam bentuk mudzakkar, naqul fil arabiyah syai'an akhar, syai'an akhar. Tapi kalau kita menggunakan muannas, misal asya jamaknya, maka di sini bukan akhor tapi ukhra. Bentuknya seperti ini. Asya minkum asya'in ukhra. Ukhra. Jadi ukhra itu untuk bentuk muannas, kalau akhar itu untuk mudzakkar. Gitu. Baik. Nastamir kuna. Wal abu wal ma huwa sanu'tika maturid. Apa itu? Kita akan memberikan apa yang kamu mau. Sanu'tika maturid. Baik. Atlubu minkuma al-afwa wa du'a. Atlubu minkuma al-afwa wa du'a. Aku minta darimu, atlubu minkuma, aku meminta darimu al-afwa wa du'a. Permohonan maaf, al-afwa, permohonan maaf, wa du'a, dan doa. Atlubu minkum al-afwa wa du'a. Aku memohon kepada engkau sebab permohonan maaf dan doa. Afallahu anka wa wafaqaka fi hayatika wa dirasatika. Nah, ini artinya afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu, anka wa wafaqaka fi hayatika, dan Allah memberikan taufik kepada dalam hidupmu. Wa wafaqa itu memberikan taufik, wa dirasatika, dan dalam belajarmu. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, mungkin yang ingin aku jelaskan di sini terkait dengan wafaqa.
Dari kata wafaqa yuwafiqu. Wafaqa. Nah, ketika ada wawafaqaka fi hayatika, artinya adalah atau wafaqallahu. Kalau kita kan biasanya menggunakan istilah barakallahu fik. Barakallahu fik. Nah, tapi kalau dalam konteks ini kita menggunakan wafaqallah, wafaqakallah atau wafaqarnya semoga Allah memberikan taufik. Kalau kita kan mengucapkan barakallahu fik, semoga Allah memberikan kamu keberkahan gitu kan ya, barakallahu fik. Tapi kalau wafaqallahu fik itu artinya semoga Allah memberikan kamu taufik. Taufik itu apa? Taufik itu kebaikan. Taufik itu apa? Taufik itu pemberian kebaikan dari Allah. Nah, kalau kita itu makanya kalau kalau dalam bahasa Arab kita mengatakan semoga sukses itu tidak cukup ma'an najah. Tapi di situ itu ada ma'at taufiqi wan najah. Ma'at taufiqi wan najah. Ma'at taufik wan najah itu artinya semoga Allah memberikan taufik dan kesuksesan. Jadi kesuksesan saja kita itu nggak cukup. Kesuksesan saja itu tidak cukup, tapi harus ada kebaikan-kebaikan di sana. Ada taufiknya di situ. Makanya biasakan ketika kita itu mendoakan orang lain, itu juga diselipkan keberkahan dan taufik yang ada di sana. Makanya kalau salam itu ya, kebanyakan orang menggunakan istilah wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu ya ya pemberian kebaikan yang langsung dari Allah gitu. Jadi misal kita pengen apa, kita dalam keadaan iman yang lemah gitu kan ya, semisal tiba-tiba pas siang-siang Ramadan kayak gini kok lapar, pengen makan, pengen motel gitu kan ya, pengen makan gitu. Nah, kemudian Allah berikan taufik itu pada kita, gak usah, nanti aja makannya. Nah, itu bagian dari taufik, kebaikan-kebaikan. Atau kebaikan konteksnya ini adalah ketika kita sudah dalam keadaan sukses, nah kita akan dijaga oleh Allah dari korupsi, dari mengambil hak yang bukan hak kita. Nah, itu namanya taufik. Makanya bedanya kita di Islam dengan eh, orang luar di sana yang bukan Islam, itu kita sebetulnya punya benteng apa? Punya benteng Punya rem, untuk punya rem. punya remnya, punya rem dalam melakukan sesuatu. Makanya ketika sukses kita tuh dijaga sama Allah biar nggak melampaui batas. Ada yang namanya taufik, hidayah, ilham. Itu banyak itu keberkahan-keberkahan yang turut menyertai. Termasuk ketika kita itu berdoa sehat wal afiat gitu kan ya. Sebetulnya kalau kita apa? Kalau kita angan-angan, kalau kita pikirkan lebih mendalam, ternyata begitu banyaknya doa-doa yang sudah kita panjatkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar Allah itu ya, semoga keberkahan apa melimpahi Anda, barakallahu fiik, jazakumullah. Seakan-akan semua itu berupa doa. Tapi kenapa kok kita itu terjerumus saja dalam hal-hal yang tidak baik? Misal kalau kita ngerumpi atau kita gibah orang lain yang itu bukan bukan wewenang kita, atau kita menyakiti orang lain, kenapa kok kita itu seperti itu? Nah, itu menandakan bahwasanya setan itu sangat mudah sekali mengelabui manusia. Maka eh, di waktu yang apa ya, yang sedikit mungkin kita harus memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam konteks kita ketika kita belajar, ketika kita kerja, ketika kita itu melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, itu usahakan diiringi dengan doa. Nah, semakin sering kita berdoa, insya Allah kalau kata guru saya, guru aku ya, itu akan melembutkan hati kita. Bahkan yang sangat menarik dan selalu aku ya ingat, selama 40 hari kok kita itu tidak pernah menangis karena Allah Ta'ala menandakan hati kita itu keras. Jadi teman-teman yang di sini ingat-ingat, saya terakhir menangis itu kapan? Terakhir menangis nggak pernah nangis selama hidup. Nah, berarti perlu perlu untuk menangis. Kalau semisal dalam kurun 40 hari kau tidak pernah menangis, maka menangislah dirimu karena hatimu itu keras. Menangislah dirimu karena eh, dirimu tidak pernah menangis gitu. Itu kalau pesan dari guru aku itu seperti itu. Jadi artinya apa? Mumpung kita juga di bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa gunakan
waktu yang sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah gitu. Tidak harus menggunakan bahasa Arab kalau kita itu tidak paham, tapi menggunakan bahasa yang kita pahami itu lebih afdol. Ketika kita bisa menggunakan bahasa Arab, ya lebih pesan gitu, lebih bagus gitu. Cuman kendalanya karena kita masih belajar, ya sesekali kita menggunakan bahasa Arab, sesekali kita menggunakan bahasa Indonesia. Sesuai dengan kemantapan hati itu bagaimana. Namanya belajar ya tetap proses gitu ya. Baik. Mungkin ada uh, min hadal hewan, mungkin ini cuplikan dari penjelasan dari uh, percakapan ini. Faurid ajakum hadal hewan at-tatbik nafarani fakat. Mungkin aku ini meminta teman-teman di sini untuk mempraktekkan dari percakapan ini tiga orang. Salah satu anfar man yuriduna. Ana ahoya. Baik. Ukhti nariyatun ma'aman. Ana Ustaz. Baik. Irfan. Akhina Irfan, ukhti nariyatun ma'a wahid akhar. Satu lagi. Baik. Ayo, ukhtina Jannah. Ana. Fayumkin akhina Irfan takumu kal ab wa ukhtina Riyatun takumu al wa ukhtina Jannah takumu al ibn. Hakada. Baik. Tafadhal. Anak awalan ya. Naam. Mada tahmilu ya waladi? Ma hadihi asya? Hadhihi jawaiz sa'iduni fal jawaizu katsirah. Bal jawaizul lati hasalta 'alaiha. Jannah. Ukhtina Jannah. Hal ma'ana? Hasaltu. Oh iya. Jaiz. Hasaltu ala jaizatil Qur'anil Karim wa jaizatis sayaratin nabawiyah wa jaizatil ma'lumati ammah. Masya Allah. Fakat hasala waladi ala jawaisil musabaqah. Kanati an-nafasatu syadidatan jiddan. Mada fa'ala sadiquka Husam? Hasala ala jaizatil hadisi wa jaizatil khatabah. Hada as'adu yaumin fi hayati. Al-ab. Abun. Laqad rafa'ta. Sana. Laqad rafa'ta laqad rafa'ta ra'sana Baik. ra'sana. Afan. Mm-mm. Antumas sababu fi najahi jazakumullahu khairan. Jazakumullah. Jazakumullahu khair. Wa nahnu sanu'tika Nahnu jaizatan sanu'tika aidan. jaizatan aidan. La uridu minkuma jaiza. Fal khairu kathir. Fal khairu kathir. Walhamdulillah. Walakinnani uridu minkuma syai'an akhar. Ma huwa Sanu'tika ma turid. Utlubu minkuma afwa wa du'a. Atlubu ini. Utlubu Atlubu. atlubu atlubu minkuma afwa wa du'a. Afallahu anka afallahu an wa wa faqaka fi hayatika wa dirasatika. dirasatika. Jazakumullahu khair. Baik, Masya Allah. Kullu jazakumullah ala salah satu anfar. Alhamdulillah. Baik. Nastamir. Faqratuna al-yawm. Fayumkin nakfi minal hiwar. Kita cukupkan untuk percakapan ini. Kita lanjutkan ke bab al-qawaid al-asasiyah pada pembahasan yang berikutnya. Fi hadil faqrah nahnu na'rif min
at-tanwin. Di sini misalkan kalau untuk bagian ini itu tidak terlalu penting ya, karena di sini adalah hanya sebatas pengenalan saja. At-tanwin, aku ya kira teman-teman di sini sudah memahami terkait dengan tanwin. Hanya saja mungkin kalau kita mengetahui bahwasanya tanwin yang nama-nama yang kita ketahui kalau dalam bahasa Arab itu kan ada tanwin fathah, tanwin domah, tanwin kasroh kan seperti itu. Tapi kalau dalam bab nahwu atau kaidah dalam bahasa Arab itu ada istilah khusus namanya tanwinun nasbi, itu untuk tanwin fathah, tanwin raf'i itu untuk tanwin domah, tanwinul jarri itu untuk tanwin kasroh gitu. Nah, di sini eh, kalau semisal teman-teman ingin membaca di sini intinya at-tanwinu nun sakinatal haqqu akhiru al-kalimah masbuqatun bi fathatin aw dhammatin aw kasratin wa yuntaqu fi ghairil waqti. Nah, fi ghairil waqfi artinya kalau di sini terkait dengan permasalahan tanwin itu cara bacanya itu dengan mengakhirkan seperti nun. Kun kalau kayak contohnya di sini malikun malikun alimin alimin saliman saliman jalisin sin. Jadi bentuknya di sini seperti sakin nun sakin at-tanwin nun sakinah. Artinya a- aku ya kira untuk pemasalah apa ya untuk pembahasan tanwin ini sangat mudah dipahami. Artinya ya, cuma sekedar bacaan saja. Kalau tanwin itu pasti bacanya itu seperti huruf nun gitu kan. Intinya di situ. Cuman aku ingin menekankan pada bagian nah di sini. Naqra'una maudhu yakni jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jadi di sini ada pembahasan jamak mudzakkar salim. Jadi jamak itu ada macam-macam ya. Ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar. Nah, apa perbedaan jamak itu tidak hanya sekedar jamak. Kalau misal dulu ketika kita pembelajaran kita belajar, mungkin teman-teman masih ingat apa yang kata aku ya di situ. Aku yang menjelaskan bahwasanya bagaimana ada pertanyaan di itu. Bagaimana kita itu bisa mengetahui jamak dari sebuah kalimat, dari sebuah kata. Bagaimana kita itu bisa mengetahui bentuk jamaknya itu apa. Nah, cara yang aku ya ajarkan dulu itu kan eh, yang namanya jamak itu yang paling mudah caranya adalah dengan melihat kamus kan seperti itu. Nah, tapi di sini kita ingin mengenal jamak lebih spesifik. Jadi ada beberapa jamak. Ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar. Nah, dalam bagian ini kita fokus mempelajari tentang jamak mudzakkar. Nah, apa itu jamak mudzakkar Salim? Nah, di sini ada penjelasannya yang di warna merah di sini. Jam'ul mudzakkar salim. Ini nama ya, nggak bisa diartikan. Jamak mudzakkar salim. Jadi teman-teman harus harus apa mengenal istilahnya jamak mudzakkar salim. Jam'un lil akilina bi ziyadati waw dan nun. Waw wa nun fi halat raf'i adalah jamak untuk sesuatu yang logis bi ziyadati waw wa nun. Jadi jamak mudzakkar salim ini cirinya adalah ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Fi halati raf'i. Ketika kata tersebut dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofa itu bisa berarti menjadi mubtada atau bisa berarti menjadi eh ya fi halati rofa pada keadaan baharokat domah gitu lah intinya. Rofa. Fi halati rofa. Wa ya wa nun fi halatin nasbi wal jar. Nah, kemudian tambahan ya dan nun ketika dalam keadaan nasab dan jar. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu adalah mufrad dan mufrad dari kata tersebut ditambah dengan waw dan nun atau ditambah dengan ya dan nun. Namanya jamak mudzakkar salim. Mungkin teman-teman di sini masih belum ada gambaran. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini sudah ada contoh. Ada alif, ada ba, ada jim. Nah, teman-teman bisa menandai di situ apa perbedaan dari contoh yang alif, contoh yang ba, contoh yang jim. Nah, untuk contoh yang alif itu merupakan bentuk mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim fi halati raf'i dalam keadaan rafa, dalam keadaan rafa. Tapi kalau yang ba ini adalah dalam keadaan nasab.
dalam keadaan nasab atau posisinya sebagai objek lah, bisa diartikan gitu. Kemudian kalau yang jim ini fi halatil jarri, fi halatil jar, dalam keadaan jar, ya. Kita baca di sini. Shalla fil masjidi muslimuna kathiruna. Muslimuna kathiruna. Nah, yang disebut jamak mudzakkar salim itu yang mana? Muslimuna. Nah, ini muslimuna itu termakan jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa mufradnya? Mufradnya ya tinggal dihilangnya saja wawu dan nun. Muslim. Muslim. Nah, muslim. Nah, kalau muslimuna itu kan tinggal menambahi wawu dan nun ya. Waduh. Gimana kalau muslimah? Apakah juga menjadi muslimatuna? Tidak. Karena konteksnya di sini adalah jamak mudzakkar, bukan jamak muannas. Kalau jamak muannas nanti ada bentuknya sendiri. Kalau jamak muannas, nakul fil arabiyah masalan hakada. Muslimat, muslimat. Ah, ah. Eh, jadi eh, bentuk perubahannya yang terjadi dalam bagian ini adalah adanya waw dan nun. Muslimun ketika bentuk jamaknya muslimuna. Jadi ditambah dan waw dan nun. Muslimuna. Contoh yang lain apa? Misal contohnya kayak yang kedua, limada ta'akhkharal muslimuna fi hadzal asri? Limada ta'akhkharal muslimuna fi hadzal asri? Kenapa orang-orang muslim banyak yang terlambat fi hadzal asri pada zaman sekarang atau ketinggalan zaman mungkin yang dimaksud di sini. Limada ta'akhkharal muslimuna fi hadzal asr? Yaltahiqu bil madarisil masaiyati tullabun qaliluna. Yaltahiqu iltahaq yaltahiqu bergabung. Yaltahiqu bil madaris al madaris al masaiyah sekolah sore. Tullabun qaliluna. Anak-anak atau siswanya sedikit. Tullabun qaliluna. Nah, semisal kalau kita menggunakan contoh yang lain fi halat raf'i masalan. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, semisal kita mendengar istilah mu'minuna. Mu'minuna itu juga termasuk dari jamak mudzakkar salim. Muttaquna. Nah, itu juga jamak mudzakkar salim. Kemudian muslihuna. Nah, itu juga bagian dari jamak mudzakkar salim. Jadi ketika teman-teman baca Al-Qur'an, kemudian kok ada kata biasanya itu diawali dengan huruf mim ya, huruf mim. Atau kalau kita bahasakan dalam bahasa Arab, nakul fil Arabiyah masdar mim. Masdar mim. Nah, itu biasanya dia itu bentuk jamaknya adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya kayak muslih, muslihuna. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan ada namanya mustahsiuna. Kemudian ada muhtaduna. Itu kalau dalam surat Al-Baqarah yang masih awal-awal itu, nah itu berarti termasuk dari jamak mudzakkar salim. Jadi teman-teman ketika membaca Al-Qur'an, oh ini jamak mudzakkar salim ini. Cirinya apa? Ada tambahan waw dan nun dan ya dan nun. Nah itu cirinya. Nah kalau yang fi halatin nasbi dalam keadaan nasab, qabaltul mudarrisina fil maktabati. Qabaltu mudarrisina fil maktabati. Aku telah menemui guru-guru atau pengajar-pengajar fil maktabati di perpustakaan. Manahatil muassasatul faizina jawaiza qayyimah. Ra'aitul musallina fil masjid. Nah, manahatil muassasah. Kenapa kok manahatil? Karena sebagai bentuk fiil dari kata muassasah yang itu merupakan muannas. Maka menunjukkan manahat al muassasah. Apa itu manaha? Memana manaha? Ada yang tahu artinya manaha? Manaha itu memberikan penghargaan atau menganugerahkan.
Makanya ada istilah mihnah dirasiyah atau beasiswa, bisa diartikan manahatil muassasah, artinya menganugerahkan muassasah al-faizina jawaiza qayyimah. Jadi muassasah itu lembaga, ya. Muassasah itu yayasan atau lembaga. Lembaga menganugerahkan kepada orang-orang yang menang al-faizina jawaiza qayyimah. Nah, penghargaan yang berharga, qayyimah. Hadiah atau penghargaan yang berharga, qayyimah. Ra'aitul musallina fil masjid. Aku telah melihat ra'aitul musallina fil masjid, di dalam masjid. Itu untuk contohnya. Jadi intinya kalau dari jamak mudzakkar salim ada cirinya waw dan nun dan ya dan nun di akhir, nah itu pasti jamak dan mudzakkar salim. Ya. Baik. Hadi fayumkin min al-mudzakkar salim nahnu nakhtu ila al-faqra ba'da yakni alamat ta'nis. Nah, kita lanjutkan di sini ketika kita sudah mengenal jamak mudzakkar salim. Sebenarnya apa? Kita lanjutkan ke alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis ya alamatut ta'nis. Apa itu alamatut ta'nis? Kalau di sini kita mengetahui at-ta'nisu khilafut tafkir. At-ta'nis khilafut tafkir. At-ta'nis itu adalah lawan dari kata ta'nis atau mu'annas itu adalah lawan dari mudzakkar gitu kan ya. At-ta'nis itu singkatnya wa alamatu at-ta'al marbutah. Sesuatu alamatu ta'nis itu sesuatu yang menunjukkan sifat atau bentuk keperempuanan, ta'nis. Makanya di sini khilafu tazkir, lawan kata dari gender laki-laki. Wa alamatuhu, dan tandanya, tanda dari ta'nis itu adalah ta' marbutah wal aliful maqsurah wal aliful mamdudah fi akhiril ism. Nah, ada alif maqsurah, ada alif mamdudah. Apa itu alif maqsurah, alif mamdudah? Nah, fi akhiril ism. Wa ta'us sakinah fi akhiril fi'il al-madi. Wa ta'ul mutaharrika fi awalil fi'il mudhari. Nah, artinya di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sebenarnya sebuah kata itu merupakan kata yang memiliki bentuk muannas. Bagaimana cara mengetahuinya? Di sini ada beberapa tanda. Yang pertama adalah ketika bentuk muannasnya itu terletak pada isim, yang kedua terletak pada fiil, fil asma wa fil af'al. Nah, fokus kepada tabelnya di sini. Alamatut ta'nis ismaini. Alamatut ta'nis itu ada dua. Yang pertama kepada isim, yang kedua kepada fiil. Yang kepada isim tandanya ada tiga. Yang pertama adalah tak marbutoh. Tak marbutoh. Contohnya adalah kayak Fatimah, Zahroh, kemudian Saburah, Sa'ah. Itu semuanya berharap memiliki tanda tak marbutoh. Ada tanda tak marbutoh. Nah, kemudian alifun maksurah. Alifun maksurah. Alif maksurah itu apa? Seperti huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Nah, itu bukan huruf ya itu. Kalau ada huruf ya tapi nggak ada titiknya, Alif itu namanya bengkok ya. alif maksura atau alif bengkok. Nah, alif bengkok. Alif Boleh. bengkok. Nakul fil Arabia alif maksura atau alif bengkok. Nah, gitu. Itu bukan ya ya. Kalau ya itu ada titiknya, tapi kalau nggak ada titiknya, oh berarti ini alif maksurah. Menandakan bahwasanya kata ini merupakan kata muannas. Gitu. Kemudian alifun mamdudah, alifun mamdudah itu apa? Nah, itu alif mamdudah ya, alif biasa gitu, alif biasa. Contohnya adalah samro. Samro. Makanya kalau kita masih ingat teman-teman dulu ketika belajar warna, itu kan bentuk dari muannasnya itu semisal nakul fil Arabia merah itu ahmar. Bentuk muannasnya hamra. Hamra. Baidun, abyadun. Nakul fil Arabia bayda. Bayda. Biru, azrakun. Bentuk muannasnya zarqa. Nah, itu merupakan ciri dari muannas. Kemudian kalau fi halati fi'lil bagaimana? Kalau dalam keadaan fi'il itu bagaimana? Nah, di sini agak panjang ya. Ta'u sakinah fi akhiril fi'lil madhi. Tak sakinah
tak yang berharokat sukun, tak sakinah fi akhiril fi'lil madhi, pada akhir huruf dalam fi'il madhi. Tak sakinah, tak yang berharokat Kharajat. sukun pada akhir fi'il madhi. Contohnya kharajat, katabat, dahabat, qamat. Nah, semua yang ada tak marbutahnya yang berharokat sukun, nah pasti di situ bentuk dari alamat ta'nis atau muannas, atau tak mutaharrika fi awalil fi'lil mudhari, atau tak mutaharrika itu ya tak mutaharrika itu tak yang berharokat. Tak mutaharrika fi awalil fi'lil mudhari, atau tak yang terdapat pada awal huruf fi'il mudhari. Contohnya takhruju. Nah, mungkin untuk dari kelima contoh ini bisa teman-teman pahami. Jadi ketika membaca Al-Quran, semisal atau membaca teks-teks bahasa Arab, bisa, oh ini ternyata mu'annas. Semisal kalau kita baca, semisal kalau di eh, Al-Quran, nah coba sambil diangan-angan, apa kira-kira yang nyerempet-nyerempet gitu. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Nastamir. Wal akhir huna ini adalah domairun nasbi, domir nasab al-muttasilah. Nah, kemarin mungkin kalau masalah tentang domir atau kata ganti, kita mungkin sudah pernah membahasnya, mempelajarinya ketika kita membahas tentang fi'il, bab fi'il dulu. Ketika masih di basic 1 dan basic 2. Nah, perbedaannya dengan sekarang, kalau dulu kita hanya mengenalkannya langsung, tidak ada namanya. Nah, sekarang domir itu ada namanya. Jadi nggak hanya kakiku, kakikum, ha, huma, hum, gitu nggak. Tapi di sini ada namanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mutakallim. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Dulu kita pernah belajar ini. Nah, tapi kita tidak mengenal istilah-istilahnya atau definisi ini apa namanya. Nah, yang pertama adalah mutakallim. Mutakallim. Mutakallim itu apa? Mutakallim itu adalah domir yang mendefinisikan atau mengartikan kata ganti untuk orang pertama. Kata ganti untuk orang pertama, mutakallim. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah ya mutakallim, yang kedua na mutakallim. Ya mutakallim itu untuk ana, kalau na mutakallim itu untuk nahnu. Nahnu. Ya mutakallim ada na mutakallim. Contohnya adalah fahasani at-tabibu. Maka artinya dokter memeriksaku. Jadi untuk anak fahasani at-tabibu. Fahasana at-tabibu. Dokter memeriksa kita. Fahasana at-tabibu. Contoh lain semisal allamani al-muallimu. Allamani al-ustadu. Seorang ustadz mengajarkan kepadaku. Nah, ya di sini merupakan ya mutakallim. Kalau allamana al-ustadu, ustadz mengajari kami. Nah, berarti di sini merupakan na mutakallim yang mengartikan orang pertama. Orang pertama. Kemudian yang kedua adalah mukhatab. Mukhatab itu untuk siapa? Mukhatab itu untuk orang kedua. Nah, di sini yang dimaksud adalah anta atau anti. Mukhatab. Kalau mukhatab itu anta, kalau mukhatabah itu berarti anti. Contohnya adalah bagaimana? Fahasakat tabibu. Dokter memeriksa dirimu. Fahasatki at-tabibatu. Fahasatki at-tabibatu. Kenapa kok fahasat? Karena tabibah. Nah, di sini. Kalau untuk dua orang bagaimana? Fahasakuma at-tabibu. Sama halnya kayak jazakallah. Jazakallahu. Jazakallahu. Gitu kan. Jazakillahu. Jazakumullahu. Jazakumullahu. Kalau misal jazakunnallahu juga boleh. Jazakunnallahu berarti untuk perempuan banyak. Kunna itu untuk muannas jamak. Jadi untuk kalian perempuan yang banyak. Kalau kum itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kum lebih umum. Kalau kuma itu untuk dua orang. Kalau ki untuk anti, kalau ka untuk anta.
Itu untuk mukhatab. Kemudian yang terakhir adalah goib. Goib itu apa? Goib itu untuk orang ketiga. Orang ketiga dimaksudkan adalah dia, huwa. Dalam konteks ini adalah huwa, dia, atau mereka. Nakul fil Arabia mereka, hum. Masalan, fahassat tabibu, fahassahu at-tabibu. Atau dokter memeriksa dia. Kalau perempuan, fahassat saha at-tabibatu. Dokter perempuan memeriksanya. Fahassahuma at-tabibu. Fahassahumut tabibu. Fahasat hunna at-tabibatu. Nah, ini untuk kata kata ganti ketiga, orang ketiga. Contohnya kalau kita gunakan dalam yang bisa sering kita dengar, contohnya kalau kita membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, itu kan merupakan domir gaib. Kalau untuk perempuan diganti Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau kalau semisal orangnya itu cuma 2 orang yang meninggal, semisal ya kita yang menggunakan 2 orang, bapak ibu kita. Nah, kita menggunakan Allahumma gfir lahuma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma gitu. Atau kalau semisal yang kita doakan itu banyak, laki-laki perempuan, banyak semua, atau laki-laki saja, kita pakai kata hum, Allahumma gfir lahum warhamhum gitu. Kalau semisal yang kita doakan ini ternyata perempuan semuanya, maka kita bisa menggunakan kalimat hunna, Allahumma gfir lahunna warhamhunna. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak terbiasa ya pakai yang biasanya teman-teman gunakan itu bagaimana. Yang penting jelas dia laki-laki atau perempuan atau untuk mereka seperti itu. Ini untuk dhamairun nasbi al-muttasil. Muttasil itu artinya apa? Muttasil itu artinya itu nyambung ya. Domir atau kata ganti yang bersambung. Artinya apa? Kan di sini domir atau kata ganti yang berada di sini itu kan nyambung dengan fi'il. Nah, itu mutasil. Makanya kalau kita belajar bahasa belajar tajwid, itu kan ada hukum tajwid namanya mat wajib mutasil atau munfasil gitu kan, bingung kadang-kadang. Ini mat jaiz munfasil atau mat jaiz munfasil? Mat wajib mutasil atau mat wajib munfasil? Nah, gampangnya kalau mutasil berarti mat tobi yang ada di situ nyambung gitu bertemu dengan huruf hamzahnya. Tapi kalau munfasil pisah. Makanya ada kata fasal. Fasal itu pisah. Berbeda dalam satu berbeda kata atau kalimat gitu. Baik. Fayumkin hada min dhamairun nasbi al-muttasila wal akhir hunaka dukhulu alif lam ala ma awwaluhu lam. Nah, di sini ada kaidah untuk bagaimana ketika masuknya dukhul itu masuk alif lam ala ma awwaluhu lam kepada kata yang awalnya itu lam juga. Nah, ada ketika alif lam bertemu dengan lam bagaimana? Di sini maktub idza dakhalat alif lam ala ma awwaluhu lam kutibat lamaini ma'an duna hadfin. Maka ditulis lamaini 2 lam tersebut secara bersamaan duna hadfin tanpa adanya hadaf. Hadaf itu yang dihapus salah satunya. Contohnya adalah nakul fil arabiyah malam itu adalah lailun. Nah, tapi kalau kita gunakan lailun ini kan merupakan isim nakirah. Tapi kalau kita jadikan isim ma'rifah, maka kita harus menambahkan alif lam. Nah, ketika alif lam ditambahkan, maka ya udah tinggal ditambahkan aja. Menjawabnya al-lailu. Al-lailu. Kemudian laimun itu atau lemon itu bentuk mudzakkar. Nah, di sini lemon di sini itu bukan bentuk jamak mudzakkar salim ya. Karena memang mufradnya adalah lemon. Nah, ketika bentuk isim ma'rifah maka ditambah dengan alif lam menjadi al-laimun. Kemudian berikutnya adalah lahjah. Lahjah itu dialek. Al-lahjah. Sama dengan al-lughah.
Lugatun ditambah alif lam al-lughah. Laban susu, al-laban. Lahmun ditambahin alif lam al-lahm. Nah, jadi ada double. Mungkin teman-teman di sini akan ada bertanya, kalau Allah itu apakah dia itu merupakan ada tambahan alif lam juga? Nah, iya, Allah itu, tapi bukan berarti kalau isim nakirahnya itu lahu ya. Tapi Allah itu sebuah nama yang paling sempurna kalau menurut aku ya itu. Karena meskipun Allah itu sudah dihapuskan apa katanya, tapi tetap memiliki esensi makna yang sangat luar biasa. Kalau misal aku tuliskan di sini sebagai tambahan di sini ya, Allahu. Nah, sama kan kita mengetahui bahasanya Allah itu kan ada alif lamnya di depan. Kalau misal kita gunakan kaidah yang barusan, maka jadinya namanya itu kan lahu gitu kan ya. Tapi Allah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena eh, Allah ini merupakan kata yang bagi aku ya itu kata yang paling sempurna. Kenapa seperti itu? Allah ini kalau kita amati baik-baik ya, dia merupakan isim ma'rifah. Seperti yang kita ketahui, isim ma'rifah itu kan sesuatu yang jelas. Ada alif lam. Sesuatu yang jelas gitu kan ya. Ada wujudnya gitu. Kalau kita dulu masih ingat ketika ya belajar bersama dengan kita, ketika kita belajar bersama, Allah kan menjelaskan kalau isim ma'rifah dan isim nakirah bedanya. Kalau isim ma'rifah itu ya jelas wujudnya, barangnya itu ada jelas gitu. Tapi kalau nakirah itu umum gitu. Tapi di sini Allah itu menunjukkan kayak bentuk isim ma'rifah. Artinya memang benar-benar Allah itu ada. Dan bagusnya lagi, ketika Allah ini kita hapus satu persatu hurufnya, itu tetap memiliki makna kembali kepada Allah. Contohnya, ketika kita hapus huruf alif di sini. Nah, dia masih bisa baca. Masih. Lillah. Lillah. Dalilnya apa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Kan banyak. Lillah. Kemudian kalau kita semisal kita ganti lagi hurufnya jadi lahu. Lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Lahu. Nah, lahu di sini kan kepemilikannya masih kembali lagi kepada Allah kan? Masih kembali kepada makna aslinya. Makna aslinya itu adalah Tuhan. Semisal kita ganti di sini tinggal hu saja. Hu saja. Nah, di sini ketika hu saja itu masih punya hu itu dalam bahasa Arab itu merupakan dhamir ghaib. Artinya adalah huwa. Huwa yang dimaksud adalah ya huwa berarti keesaannya. Huwallahul ladzi ma huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Dalilnya itu. Kul huwallah, katakanlah dia. Dia itu siapa ya? Tuhanmu kan. Hu. Kembali kepada hu. Semisal hu-nya ini kita hilangkan juga. Apakah masih punya makna? Masih. Sesuatu yang tidak ada dalam bahasa Arab itu namanya gaib. Nah, sesuatu yang gaib di sini diartikan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak terlihat. Itu namanya gaib. Makanya teman-teman di sini kalau semisal tidak hadir dalam kelas namanya juga gaib. Gaib di sini sesuatu yang tidak nampak, tidak jelas. Nah, juga bisa mengatakan kepada Tuhan. Tuhan kan kita juga tidak bisa melihatnya. Belum bisa melihatnya sekarang. Nah, itu kembali lagi. Nah, makanya aku yang mengatakan Allah itu merupakan kata yang paling sempurna gitu ya. Makanya kalau kita itu pahami lebih dalam lagi itu memiliki makna yang lebih dalam lagi. Begitu pula dengan nama-nama kekasihnya kayak nama-nama nabi, kayak Nabi Muhammad itu juga memiliki makna sir. Makna sir itu makna rahasia. Di balik nama ini tuh sebetulnya menyimpan rahasia apa sih gitu. Kalau kita kaji secara lebih mendalam itu akan lebih seru lagi. Nah, tentunya untuk tahapan kita sebagai pembelajar bahasa Arab di sini perlu namanya proses untuk mendapatkan atau agar kita bisa itu memahami dan merasakan betapa indahnya, betapa istimewanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu. Nah, maka di sini aku mengajak kepada teman-teman
apabila teman-teman di sini masih ingin terus melanjutkan keistiqomahan kita dalam belajar bahasa Arab, silakan teman-teman bisa melanjutkan nanti di tingkatan berikutnya. Jadi kita ada beberapa tingkatan yang kita insya Allah kata menghatamkan kitab Arabia Baina Yadaik. Ya setidaknya kalau kita itu nggak pernah belajar gitu, setidaknya satu kali dalam seumur hidup lah pernah menghatamkan satu kitab atau apa kitab Arabia Baina Yadaik gitu. Nah, aku harap di sini teman-teman yang ingin melanjutkan bisa silakan konfirmasi pada admin yang menghubungi, biasanya kan seperti itu, atau ada admin yang di grup bisa 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 menghubungi. Baik. Wahada al-liqa al-akhir, di sini merupakan pertemuan kita yang terakhir untuk basic 3 di kesempatan kali ini, dan di situ aku sudah mengirimkan link untuk kuis dan juga link untuk sertifikatnya. Nah, hanya saja untuk sertifikatnya untuk basic 3 ini spesial untuk teman-teman karena nanti di sana teman-teman diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan menjadi nilai yang akan dicantumkan dalam sertifikat. Jadi teman-teman bisa menggunakan sertifikat ini sebaik-baiknya seperti itu. Jadi semisal nanti kalau semisal sudah selesai mengisinya, silahkan teman-teman dicek di email masing-masing yang terdaftar karena biasa sertifikatnya akan secara langsung dikirimkan di email tersebut seperti itu. Dan dipastikan untuk email yang didaftarkan itu merupakan email yang benar dan email yang digunakan gitu. Qabla nakhtatim, hal hunaka soal sebelum aku akhiri sesi kita pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Oh ya, minta itu artinya yang apa? Yang judul Jam'ul Mudzakkar Salim itu, Jam'ul yang apa? Pengertiannya ya di bawahnya. Oh baik, nanti akan aku ya sertakan Ya. untuk arti dari fakrah, hadil fakrah ya. Oke. Jadi Baik. semua ya sampai yang di belakang ya. Oke, ya nanti akan aku ya bantu untuk menuliskan maknanya. Al-akhir, hal hunaka soal? Yang lain apakah ada pertanyaan? Untuk lanjutan itu kelasnya apa bulan Ramadan ini atau habis Lebaran, Ustaz? Baik, untuk kelas lanjutannya itu biasanya kalau kita mulai kelasnya itu kelas yang kita mulai adalah kelas yang sudah memenuhi kuota. Jadi kalau semisal kuotanya belum terpenuhi nanti biasanya kemungkinan kita akan kelas lanjutannya itu akan dimulai setelah bulan Ramadan sepertinya ya. Karena kalau kita mulai Ramadan, pertengahan Ramadan ini sepertinya kayak nggak nutut, tapi ya bisa ya nanggung. Tapi sepertinya bisa dikonsultasikan kepada admin nanti ya. Karena aku ya cuma tidak mengetahui tentang penjadwalan itu bagaimana. Tapi yang jelas ketika teman-teman di sini ingin lanjutnya banyak gitu ya, bisa di kelas bisa langsung dimulai gitu. Tapi kalau ternyata kelasnya kuotanya masih belum memenuhi, nanti akan menunggu kuota penuh terlebih dahulu. Nah, bisa jadi di di minggu depan langsung kita mulai atau bisa jadi setelah Lebaran sekalian seperti itu. Jadi kalau masalah waktu itu bisa dikomunikasikan dengan admin nanti ya. Iya. Untuk pengajarnya juga sama seperti itu. Iya. Kalau bisa sih pagi lagi. Tapi Ya. saya udah dihubungi admin, adanya hanya sore aja katanya. Oh gitu. Ya, aku ya belum mendapatkan jadwal baru terkait masalah itu yang mungkin bisa dikondisikan nanti. Kalau semisal biasanya itu kalau kelas kelasnya itu pengen sepakat, banyak yang sepakat ada jadwal pagi gitu, biasanya itu dikasihkan jadwal sendiri. Jadi dibuatkan kelas sendiri. Tapi ketika kuotanya tidak memenuhi, biasanya ya digabungkan dengan kelas yang lain, biasanya seperti itu. Ya mungkin bisa dikonsultasikan nanti ketika dengan adminnya seperti itu ya. Tapi يمكن لقاؤنا انتهينا في هذه الفرصة وأنا أقول جزاكم الله خيرا على جميع الأحباء هنا على اشتراك هذه المناسبة atas kesempatan yang sudah bergabung berpartisipasi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa istiqomah fi talabil ilmi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan belajar. طيب فيمكن نستطيع أن نختتم لقاءنا تعلمنا في هذه الصباح
Biqira'ati alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallah, Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Allahumma atubu bihamdika, ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa narju ala taufiq wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.